Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak kelas 4 Khalid dan kelas 4 Zaid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Kita bisa menghirup udara yang segar, lalu diberikan kesempatan untuk mengisi hari ini dengan kegiatan belajar bersama. Itu adalah beberapa contoh anugerah yang diberikan oleh Allah yang seharusnya kita syukuri. Jika pekan kemarin kita membahas tematik tema 4B subtema 2, maka pertemuan ini kita akan membahas tematik tema 4B subtema 3. Anak-anak kelas 4, perhatikan dengan baik ya video pembelajaran ini. Insya Allah, apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat, dapat menambah wawasan kita tentang energi alternatif, dan mengingatkan kita betapa pentingnya penghematan ketika menggunakan energi. Yuk kita mulai. Masih ingatkah kalian dengan teks petunjuk? Kita pelajari dahulu ya apa itu petunjuk. Petunjuk artinya pedoman atau arah. Jadi teks petunjuk adalah teks yang berisi pedoman untuk melakukan atau membuat sesuatu. Berikut adalah contoh dari teks petunjuk. Jika pada pembelajaran tematik 4B subtema 2 kita belajar teks petunjuk menggunakan sesuatu, yaitu tepatnya menggunakan kipas angin, hari ini kita mempelajari teks petunjuk untuk membuat sesuatu, yaitu membuat kincir angin kertas. Terlebih dahulu kalian baca teks petunjuknya ya. Nah, dari teks petunjuk ini kita bisa mengetahui bahwa dalam membuat teks petunjuk ada beberapa syarat atau hal yang harus dipahami. Pertama, teks petunjuk berupa kalimat perintah halus. Kalian bisa perhatikan, langkah kerja nomor 1 berbunyi, lipatlah kertas di bagian diagonal-diagonalnya. Lipatlah itu adalah kalimat perintah. Pada langkah kerja yang kedua berbunyi, pada bagian tengah pertemuan diagonal, buatlah lubang kecil sebagai sumbunya. Terdapat kalimat perintah yaitu buatlah. Perhatikan langkah kerja yang ketiga juga terdapat kalimat perintahnya yaitu potonglah kertas menuju garis diagonal. Pada langkah kerja yang keempat, kalimat perintahnya adalah tekuklah bagian yang telah digunting. Tekuklah menunjukkan kata perintah. Langkah kerja yang kelima berbunyi tempelkan sedotan di belakang kincir angin menggunakan paku payung. Tempelkan termasuk kata perintah. Biasanya kata perintah itu diberi akhiran lah atau kan. Lipat menjadi lipatlah, tempel menjadi tempelkan. Syarat dalam membuat teks petunjuk yang kedua adalah komunikatif. Artinya, kalimat yang digunakan mudah dipahami. Syarat yang terakhir yaitu sistematis. Artinya, langkah kerja yang diberikan sudah tersusun dengan baik atau berurutan. Teks petunjuk juga dapat ditemui dalam poster. Berikut contohnya. Poster ini berisi ajakan kepada orang-orang untuk hemat energi. Di dalam poster ada kalimat perintahnya yaitu matikan lampu jika tidak digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. 1. Gunakan kata-kata yang singkat dan menarik. 2. Sesuai dengan tema dan tujuan. Ketiga, pilihlah gambar yang sesuai.
Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kita membutuhkan berbagai alat, contohnya kendaraan bermotor. Apakah kalian tahu dari mana sumber energi untuk menyalakan kendaraan bermotor? Ya, dari bensin. Lalu dari manakah sumber energi untuk menyalakan peralatan elektronik di rumahmu? Ya, dari listrik. Bensin diolah dari minyak bumi, dan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara. Minyak bumi dan batu bara terbentuk melalui proses selama jutaan tahun. Jika dipakai terus-menerus, persediaan minyak bumi dan batu bara akan cepat habis. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan energi. Ya, jadi masyarakat membutuhkan air, listrik, dan bahan bakar minyak untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Semua itu merupakan hak bagi setiap orang. Supaya energi yang kita gunakan tidak cepat habis, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Pertama, mematikan televisi, keran air, lampu, dan komputer jika tidak digunakan. Kedua, menggunakan lampu penerang yang hemat energi, tetapi memiliki cahaya yang cukup terang seperti pada lampu LED. Ketiga, menggunakan peralatan rumah tangga yang bersifat hemat energi, misalnya penggunaan kulkas dan AC yang ramah lingkungan. Keempat, menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Kelima, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, maka harus disesuaikan dengan tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada disebut juga dengan pitch. Tinggi rendah nada bergantung pada banyaknya getaran tiap detik atau frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi nada tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi, maka semakin rendah pula nada tersebut. Energi alternatif merupakan energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi. Apabila sumber energi digunakan secara berlebihan, maka akan cepat habis. Oleh karena itu, diperlukan adanya sumber energi pengganti atau sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari alam. Persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbarui. Sumber energi alternatif meliputi energi matahari, panas bumi, angin, air, dan biofuel. Mari kita bahas satu persatu. 1. Energi matahari. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan baju, memanaskan ruangan, dan sebagai pembangkit listrik melalui panel surya. 2. Energi panas bumi. Disebut juga geotermal. Panas bumi digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan juga dapat menggerakkan turbin pada generator. 3. Energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin dan sebagai penggerak pada perahu layar. 4. Energi air. Air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, lalu diubah menjadi energi listrik. 5. Energi biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Ada beberapa macam biofuel, yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas. Biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak.
Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar. Biodiesel berasal dari biji jarak, bunga matahari, kelapa sawit, dan kedelai. Selanjutnya, bioetanol. Bioetanol dapat digunakan sebagai pengganti bensin. Bioetanol berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Selanjutnya, biogas. Biogas sebagai pengganti bahan bakar kendaraan bermotor dan memasak. Biogas lebih hemat daripada gas LPG. Biogas berasal dari kotoran hewan ternak yang telah dibusukkan. Silahkan kalian baca informasi mengenai biogas kotoran hewan pada halaman 81-82 buku tebal tematik 4B. Energi biofuel dihasilkan oleh bahan-bahan organik, misalnya tumbuhan jarak. Selain tumbuhan tersebut, ternyata buah lemon juga dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Yuk kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah percobaan membuat listrik dari buah lemon. Berdasarkan percobaan tersebut, diperoleh hasil bahwa buah lemon dapat menyalakan lampu LED kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena buah lemon mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Selain buah lemon, sumber energi dari bahan organik yang lain yang bisa menghasilkan listrik adalah kentang, belimbing wuluh, dan apel. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dalam tubuh. Salah satu makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia adalah jagung. Jagung merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat. Jagung dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Selain itu, biji jagung juga digunakan sebagai bahan pembuatan tepung maizena. Kulit jagung dibuat menjadi kerajinan. Ada juga lampu hias dari bonggol jagung. Begitu banyak ya manfaat yang diperoleh dari jagung. Makanan pokok suatu daerah dapat berbeda-beda. Hal itu tergantung keadaan tempat dan budayanya. Berikut contoh makanan pokok selain nasi. Masyarakat Papua mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Kedua, masyarakat di Desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat menjadikan singkong sebagai makanan pokok. Nasi jagung atau sakelan adalah makanan pokok bagi masyarakat Desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur. Jawawut yaitu sejenis tanaman serelia yang dijadikan makanan pokok bagi masyarakat di Biak Numfor, Papua. Masyarakat di suku Dani, Jayawijaya, Papua memanfaatkan ubi jalar sebagai makanan pokok. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kalian berhasil mempelajari tematik. Tadi kita sudah membahas baik dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, SPDP, IPA, dan IPS. Pembahasan kita mengenai energi alternatif sudah selesai. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum diakhiri, marilah kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.